Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya memiliki kesempatan untuk menjelaskan 4 tokoh musik tradisional dari Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angel dari kelas 10E nomor absen 4 dengan teman saya bernama Kifan kelas 10E nomor absen 24. Halo Kifan, hari ini kita jadi menjelajahi museum kan? Tentu Angela. Wah, bagus banget ya museum ini. Kamu tahu nggak sih sejarah hidup dari tokoh Gaesang Martohartono dan Daeng Sutikno? Kalau tahu, jelasin dong Kifan mengenai kedua tokoh tersebut. Tahu Angela. Baik, aku akan menjelaskan mengenai tokoh tersebut. Martohartono, lagu ciptaannya yaitu Bengawan Solo, lahirnya di 1 Oktober 1917 di Surakarta, Jawa Tengah, wafatnya pada 2010 pada umur 93. Gaesang mulai merintis karir musiknya secara autodidak di tengah kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Ia mencari nafkah dengan bernyanyi di berbagai acara kecil seperti pernikahan dan acara formal. Dalam proses bermusiknya, ia mencoba mengubah lagu dengan seruling agar lebih sesuai dengan gaya musik kota yang kini dikenal sebagai keroncong. Gaesang menciptakan lagu Bengawan Solo, terinspirasi dari Sungai Bengawan Solo yang sudah lama ia ingin puji dalam sebuah lagu. Setelah lagu tersebut diputar di radio, kepopulerannya meluas di seluruh Indonesia. Lagu ini bahkan digemari oleh penjajah Jepang yang kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang, sehingga semakin dikenal di Asia. Yang selanjutnya ada Daeng Sotikna. Dia adalah sosok penemu angklung atau Bapak Angklung Indonesia. Dia lahir pada 13 Mei 1908 di Garut, Jawa Barat. Dia wafat pada 8 April 1984 di Bandung. Daeng Sotikna berasal dari Garut, berasal dari keluarga Menak atau bangsawan Sunda. Sejak kecil, ia mewarisi bakat seni dari ibunya dan bakat mendidik dari ayahnya yang merupakan pendiri sekolah di Pangandaran. Sebagai seorang pendidik sekaligus seniman, Daeng Sotikna memiliki visi untuk mengembangkan angklung sebagai alat musik yang lebih luas penggunaan. Sebelumnya, angklung hanya dimainkan dalam acara seni daerah atau oleh pengamen. Namun, Daeng melakukan inovasi dengan mengadaptasi angklung ke dalam sistem nada diaton, sehingga bisa dipadukan dengan musik barat. Berkat inovasi ini, angklung tidak hanya menjadi alat musik tradisional, tetapi juga alat pendidikan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan konsep 5M, mudah, murah, menarik, mendidik, dan massal. Ia memperjuangkan angklung sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Selain itu, ia berhasil membawa angklung tampil di tingkat internasional, menjadikannya alat musik yang mendunia. Atas jasanya, pada 15 Oktober 1968, Daeng Sotikna dianugerahi Satya Lancana Kebudayaan oleh Presiden Soeharto. Hingga akhir hayatnya, ia tetap konsisten mengembangkan seni dan pendidikan tanpa terjun ke dunia politik. Warisannya terus dilestarikan oleh para muridnya yang menyebut angklung hasil karyanya sebagai angklung Pak Daeng. Wah, keren juga ya sejarah hidup beliau. Aku kagum banget loh. Jelas dong Angel. Loh, ternyata di sini juga ada 2 tokoh lagi. Tentu dong Kifan, aku tahu kedua tokoh tersebut. Sini aku jelasin. Baik Angela. Ismail Marzuki merupakan pencipta lagu-lagu sepanjang era 1930-an hingga 1950-an. Dinilai memiliki karakter yang kuat, berpadu romantisme dan nasionalisme. Ismail Marzuki sendiri lahir pada 11 Mei 1914 di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, lalu wafatnya pada 25 Mei 1958. Ismail Marzuki lahir pada 11 Mei 1914 di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, dalam keluarga seni. Sejak kecil, ia akrab dengan musik dan belajar berbagai instrumen. Karir beliau dimulai pada Verkoper atau Sales alat musik, lalu bergabung dengan orkes Live Java pada 1936, di mana ia mengaransemenkan lagu-lagu barat, keroncong, dan langgam Melayu. Beliau mulai dikenal setelah suaranya digunakan dalam film Terang Bulan pada 1937 yang sangat sukses besar. Ismail juga sempat bergabung dengan radio Belanda NIR, tetapi keluar pada 1937. Sepanjang tahun 1930-an hingga 1950-an, ia menciptakan lebih dari 118 lagu seperti Rayuan Pulau Kelapa pada 1944 dan Gugur Bunga 1945 yang memadukan romantisme dan nasionalisme. Lalu yang terakhir adalah Harry Rosli. Beliau lahir pada 10 September 1951 di Bandung, Jawa Barat dan wafat 11 Desember 2004 di Jakarta. Salah satu karya Harry Rosli yang membuat geger dunia musik Indonesia pada tahun 1973 adalah album Philosophia Gang. Philosophia Gang merupakan album perdana Gang of Harry Rosli yang disebut-sebut sebagai salah satu album penting dalam perjalanan sejarah musik rock Indonesia.
Harry Rosley merupakan musisi dan aktivis berdarah Minangkabau, adalah cucu pujangga Mara Rosley. Ia bersekolah di SMA Negeri 2 Bandung, lalu masuk ITB sebelum mendalami musik di LPKJ dan Rotterdam Conservatorium, Belanda, meraih gelar dokter musik pada 1981. Karirnya beliau dimulai pada 1970-an dengan membentuk Gang of Harry Rosley dan mendirikan grup teater Ken Arok. Selama di Belanda, beliau bermain musik di restoran dan band untuk bertahan hidup. Sekembalinya ke Indonesia, beliau aktif berkarya di musik dan teater serta mengajar di UPI dan Universitas Pasundan. Harry juga mengaransemen musik untuk teater dan film, menulis di Kompas Minggu, serta menjadi pembicara seminar. Sebagai aktivitas sosial, beliau mendirikan Depot Kreasi Seni Bandung atau disebut DKSB untuk membina seniman jalanan dan pemulung. Karya-karya beliau sangat kritik sosial dan sempat mengalami hambatan, terutama di era Orde Baru. Beliau dikenal sebagai musisi inovatif dan berani yang memberikan kontribusi besar bagi seni dan musik Indonesia. Sekian penjelasan tentang kami mengenai 4 tokoh tradisional musik Indonesia. Semoga bermanfaat and thank you for watching.